Hari ketiga mudik 1000 km bareng W175. Hari ketiga ini saya sudah lumayan disiplin. Jam 5 pagi saya sudah siap. Ternyata hujan deras. Jadi saya nunggu sampai hujan reda di dalam hotel. Sampai kira-kira jam setengah 7, hujan sudah reda dan saya langsung berangkat dari hotel. Dan bisa kelihatan ya, langit di Kebumen masih mendung pagi ini. Di hari ketiga ini, kayaknya badan sudah beradaptasi dengan perjalanan ini. Tadi pagi pas bangun badan kerasa enteng banget. Badan gak kerasa pegel-pegel lagi sisa kemarin. Gak seperti hari kedua dan hari pertama apalagi. Oh iya, untuk hari ini target finishnya persis seperti kemarin. Masih ke Pacitan di Jawa Timur. Jaraknya dari sini itu sekitar 205 km. Di pertigaan ini saya belok kanan. Dan dari sini arah jalanan sudah mengarah ke timur. Ke arah yang benar. Ke arah saya pulang kampung. Motoran pas mendung gini ini benar-benar beda ya dari hari kemarin yang panas. Udaranya lebih adem dan bisa bikin lebih menikmati perjalanan. Jalur selatan Kebumen ini aspalnya memang kelihatan mulus. Cuma kalau dilihat dari genangan sisa air hujan dari pagi, bisa kelihatan kalau jalanan di sini itu bergelombang. Dari kejauhan sana udah kelihatan kalau ini mendung. Tapi saya belum pakai jas hujan. Dan di peta, jalur yang mau saya tempuh ini hampir nggak ada belokannya sama sekali ya. Jalanannya lurus terus. Entah sampai mana kita akan ketemu belokan lagi. Meski jalanannya lurus, saya tetap nggak berani ngebut di sini. Soalnya banyak lubang dan aspalnya basah dan licin. Ini kan seperti musuh bagi motor ini, yang bannya tidak tubeless dan remnya non ABS. Oh iya, sebelum mudik ini, sebetulnya ada beberapa hal yang sudah saya ubah dari motor ini. Yang pertama itu masang kaca cembung kecil di bagian spion. Soalnya spion bawaannya kurang kelihatan sih. Kurang lebar buat saya. Dan di ubahan yang kedua ini yang sangat penting buat saya. Yaitu menambah busa latex di jok motor. Soalnya kan jok motor bawaannya keras banget. Buat jalan-jalan sebentar aja rasanya udah nggak nyaman. Selain nambahin busa latex, sarung joknya juga sudah diganti ya. Bahannya MBTEC, katanya sih lebih nyaman. Dan selama saya pakai ya memang kerasa nyaman sih. Dan yang ketiga yaitu stang motor. Saya ganti stang motor ini pakai stang motor W175TR ya yang lebih tinggi. Soalnya kalau nyetir yang pakai bawaannya itu terlalu bungkuk di badan. Dan lama-lama pasti bikin capek.
Selain ganti pakai W175TR, saya juga tambahkan pakai racer atau peninggi stang ya. Nah, karena stangnya lebih tinggi, jadi ada perubahan juga. Kayak kabel rem dan kabel kopling itu harus diganti sama yang lebih panjang dari yang bawaannya. Apalagi ya yang saya ubah? Itu aja sih kayaknya. Kalau semua itu nggak diubah, saya nggak bakalan berani juga sih nyetir motor sejauh ini. Sekitar setengah jam nyetir di jalan lurus ini, ternyata gerimis mulai turun. Cuma saya biarkan aja. Nanti aja kalau agak deres, saya pakai jas hujan. Pas di saat ini, saya kerasa ngeri juga ya nyetir di sini ternyata. Soalnya lubang jalanannya banyak sekali. Kalau kita mendadak menghindar ke arah kanan, takutnya ada mobil yang tiba-tiba nyalip dari arah belakang, kayak barusan ini. Karena terus terang aja, saya kaget barusan. Karena dari tadi saya memang gak memperhatikan arah belakang sih. Dari kejadian barusan, saya langsung melipir minggir. Karena nyetir di sini memang gak boleh lengah. Dan biar lebih fokus, saya putuskan berhenti buat pasang jas hujan. Saya pakai jas hujan yang 15 ribuan. Harusnya sih sama aja ya. Dan saya bawa 3 biji jas hujan model begini. Beberapa menit setelah nyetir, saya jadi kepikiran. Tas depan ini kan isinya HP, dompet, baterai kamera, dan rokok. Dan ini anti air nggak sih? Saya nggak tahu. Tapi daripada kepikiran, mending saya bungkus plastik aja isinya. Di sini saya berhenti lagi. Loh, tapi kok berhentinya di sini ya? Ini kan masih kehujanan kalau berhenti di sini. Jadi saya langsung geser lagi cari tempat yang lebih teduh. Waduh, masalahnya saya lupa nggak bawa tas kresek. Jadinya saya pakai jas hujan cadangan buat ngebungkus isi dalam tas ini. Selesai mengamankan isi dalam tas, saya berangkat lagi. Nah kan, hujan semakin deras ternyata. Untungnya isi dalam tas sudah dibungkus. Tapi sekarang ada masalah baru. Hujannya sangat deras dan wajah saya terasa perih sepanjang jalan diserang air hujan dari tadi. Saya mesti melipir lagi, cari tempat istirahat yang teduh.
Lagi pula saya sudah kehujanan lebih dari 1 jam dari tadi. Cuma karena sepanjang jalan ini isinya cuma sawah, jadi agak repot juga nyari tempat buat neduh di sini. Sampai akhirnya ada sebuah warung yang tutup di kanan jalan. Namanya Sate Kasman Pertama. Saya putuskan belok ke situ. Assalamualaikum, permisi ya Pak. Saya numpang ngiyup sebentar di sini. Selama berteduh, saya merasa ada yang aneh sama badan saya. Saya kedinginan. Kenapa ya? Walah, ternyata celana saya basah semua. Pas saya cek, ternyata bagian selangkangan jas hujannya ini sudah robek sangat besar. Pantesan. Selain itu, sepatu boot saya ternyata juga basah bagian dalamnya. Ini juga gara-gara celana jas hujan yang gak bisa nutupin batas sepatu. Langsung aja saya lepas jas hujannya dan ganti yang baru. Jas hujan yang lama saya simpan. Jaga-jaga siapa tahu nanti dibutuhkan di jalan. Sepatu boot yang basah tetap saya pakai setelah saya buang isi airnya. Tapi saya nggak pakai kaos kaki. Kaos kaki yang basah itu saya simpan. Dan setelah 15 menit istirahat di sini, saya lanjut gas lagi. Saya ucapkan terima kasih buat Sate Kasman Pertama yang ada di Jalan Urut Sewu di Kebumen. Nanti kapan-kapan saya mampir ke sini lagi ya, pengen makan satenya. Saat itu saya langsung membayangkan makan sate kambing pas hujan-hujan gini pasti enak. Cuma dari tadi banyak warung yang tutup karena ini bulan puasa ya. Di sepanjang jalan ini memang gak ada apa-apa selain sawah. Dan setelah kejadian celana jas hujan yang robek tadi, saya jadi kepikiran pengen ganti jas hujan yang lebih tebal, yang gak gampang robek. Apalagi soalnya saya dari tadi juga perhatikan warga sini yang motoran itu pakai jas hujannya tebal-tebal. Dan saya dari tadi gak ketemu orang yang pakai jas hujan seperti saya sih. Saya sempat terhenti di sini karena di depan ada 2 truk yang memakan 2 lajur jalan. Setelah saya tunggu sebentar, rupanya truk itu mau mundur ke sisi sebelah kanan jalan. Oh iya, meski jalanan di sini sepi, kadang juga ada truk-truk besar yang melintas. Bisa jadi banyaknya jalan berlubang di sini tuh juga gara-gara sering dilintasi kendaraan besar ya. Dan setelah lebih dari 1 jam melewati jalan yang sepi, akhirnya sampai juga di jalanan yang lumayan ramai. Inilah Jalan Dendles. Di sini saya langsung cari-cari Indomaret untuk beli jas hujan yang lebih mantap.
Di sini saya langsung beli jas hujan yang 100 ribuan. Lebih tebal, lebih kuat. Selain itu, dari sini saya pasang balaklava di wajah. Karena dari tadi wajah saya perih kena air hujan. Dulunya saya mikir kalau pakai helm full face waktu touring itu bakal nggak nyaman ya. Ternyata dibutuhkan kalau hujan deras kayak gini. Di beberapa titik jalan Dendels ini ternyata juga sama. Aspalnya banyak yang rusak. Pantesan, di sepanjang jalan banyak papan peringatan tentang jalan berlubang ini. Kalau sudah pakai balaklava begini, wajah sudah nggak perih lagi meskipun hujannya semakin deras. Di ruas jalan ini aspalnya bener-bener jelek. Agak repot juga motoran dengan bawaan berat kalau harus ngehindarin jalan rusak begini. Tapi sekarang saya sudah lumayan berpengalaman kok nyetir di kondisi seperti ini. Cuma lama-lama sebel juga ya ngelihat banyaknya papan permohonan maaf dari tadi. Soalnya papan itu cuma bilang mohon maaf banyak jalan berlubang. Yang awalnya saya kira itu tulisannya mohon maaf ada perbaikan jalan. Nah, kalau yang ini truknya ngangkut pupuk organik. Dari tadi saya kesulitan nyalip truk ini karena jalanan mulai ramai. Aromanya yang menyengat bikin motoran pas hujan gini jadi lebih mantap. Setelah lebih dari seperempat jam di belakang truk pupuk, saya beranikan untuk nyalip ngikutin mobil hitam yang ada di depan. Dan setelahnya, akhirnya saya bisa kembali menghirup udara segar perjalanan. Ngeri juga sebenarnya nyalip-nyalip di jalan ini. Lubangnya ada di mana-mana soalnya.
Di jalur ini hujan makin deras, dan saya nggak mikir apa-apa selain fokus nyetir. Apalagi kan banyak genangan air di jalan, yang maksa saya nyetir agak ke tengah. Tapi ngeri juga ya kalau lihat banyak kendaraan besar yang datang dari arah depan dan belakang. Dan selain itu badan saya juga sangat kedinginan selama kena hujan deras di sini. Di beberapa titik, genangan airnya ada yang di sebelah kiri jalan, tapi ada juga yang di sebelah kanan jalan. Kalau begini ini saya takutnya aquaplaning. Pas kedinginan begini, tiba-tiba saya ngeliat ada yang aneh di depan sana. Apa itu? Loh, ini apa? Masa iya ini terowongan? Lah, malah lewat terowongan. Waktu itu saya langsung mikir, ini benar kan ya saya lewat terowongan? Perasaan saya nggak lewat kota dari tadi. Setelah saya cek, oh ternyata di atas saya ini adalah Bandara Internasional Yogyakarta. Di dalam sini badan saya langsung kerasa hangat. Rasa dingin kehujanan lumayan terobati di dalam sini. Nah, pas keluar, langsung dihajar hujan deras lagi.
saya kembali kedinginan. Rasanya sudah berjam-jam saya nyetir dalam kondisi hujan seperti ini. Dan meskipun jalanan sepi, bukan berarti nggak berbahaya ya. Contohnya kayak gini. Ada truk yang nyalip, tapi sampai makan jalan. Untung aja bisa ngerem. Saya selalu ingat kalau motor ini nggak ada ABS-nya. Dari tadi jalanannya lurus terus seperti ini. Hujannya juga nggak berhenti-berhenti. Di saat-saat seperti ini, pikiran jadi sering kemana-mana. Istilahnya nyetir sambil ngelamun. Kepengen ngopi panas-panas tapi nggak ada warung yang buka sama sekali dari tadi. Padahal ini sudah jam 12 siang, tapi saya belum istirahat. Kalau istri saya tahu, pasti diomelin. Di persimpangan ini, Gmaps mengarahkan buat lurus dan meninggalkan jalur utama yang bergaris kuning itu. Saya nggak tahu ini di mana dan saya nggak tahu ini kemana. Yang jelas, jalur yang mau saya lewati ini kanan kirinya sangat terbuka. Dan kalau lewat di tempat yang seperti ini, yang saya takutkan itu cuma satu, petir. Motoran di tempat sepi seperti ini lama-lama bikin pikiran jadi kurang nyaman juga. Pas saya cek peta, ini ada di mana sih? Oh, ternyata sekarang saya ada di Bantul. Artinya jarak ke Pacitan juga sudah semakin dekat. Cuma belum kelihatan tanda-tanda hujan bakal reda. Di jalur ini, saya bolak-balik ngecek peta. Takut salah jalan. Soalnya cuma saya sendirian aja dari tadi di jalanan ini. Kalau sendirian gini ini, kok saya ingatnya malah Kelitih yang ada di Jogja itu ya.
Tapi meskipun jalurnya sepi, kualitas aspal JLS di Jogja ini jauh lebih baik daripada jalur Dendels yang tadi saya lewati. Cuma lagi-lagi yang saya takutkan kalau di tempat terbuka seperti ini yaitu petir. Kalau hujan-hujanan begini, rem belakang W175 ini selalu bunyi. Ini coba dengarkan. Obatnya apa ya biar nggak bunyi-bunyi kayak gitu? Di jalur ini, ruas jalannya itu masing-masing 2 lajur ya di setiap sisinya, dan ada pembatasnya di tengahnya. Cuma setelah itu jalanannya kembali menyempit. Di momen ini saya mulai bertanya-tanya, ini kapan ya sampainya? Ngapain juga ya saya hujan-hujanan begini? Warung-warung juga nggak ada yang buka dari tadi. Saya belum sempat istirahat sama sekali setelah dari Indomaret tadi waktu beli jas hujan. Dan apalagi di depan ada banyak pembatas jalan yang warnanya oranye itu. Ini apalagi ya? Saya cek peta dan ikuti arahnya. Saya nggak tahu ini mau kemana. Ternyata saya masuk ke dalam area wisata Parangtritis. Dan ini sudah jalan yang benar ya, kata Google. Di sini mulai agak lega, soalnya banyak yang jualan. Tadi sempat mau berhenti ke rumah makan, tapi nggak jadi karena kurang seret. Di depan pasti ada lebih banyak pilihan. Cuma lama-lama kok jalannya makin kecil dan makin sepi ya. Saya mulai curiga.
Selang beberapa menit, saya ketemu sebuah loket. Ternyata di sini adalah komplek wisata di Gunung Kidul yang isinya macam-macam sih. Langsung aja Pak ya. Setelah bayar retribusi, saya cek ulang rute perjalanan. Di handphone, rutenya sudah benar dari Google Maps. Nah, waktu itu saya mikirnya di depan ini pasti banyak warung makan dan saya bisa istirahat di sana sambil ngopi-ngopi dan makan siang. Tapi saya keliru. Jalur yang ada setelahnya justru seperti ini. Ini benar-benar di luar perkiraan. Dan jujur aja, saya mulai panik karena nggak siap menghadapi jalur beginian saat hujan. Bahkan tas saya sempat melorot lagi gara-gara tikungan dan tanjakan tadi. Kepanikan mulai hilang pas tahu kalau jalan ini ternyata adalah rute wisata untuk Obelix Sea View. Ekstrim juga ya jalannya. Saat itu saya mengira setelah melewati Obelix pasti ada banyak tempat makan. Lah, kok ternyata ketemu jalur semacam ini lagi ya? Ini sih fix, saya diajak jalan-jalan sama Google Maps.
itu juga saya mikir, apa putar balik aja ya? Ini sih bukan JLS namanya, karena jalurnya sempit sekali dan marka jalannya juga nggak berwarna kuning. Tapi nggak jauh dari sini, ternyata saya dipertemukan dengan JLS yang asli. Jalur ini ternyata bisa tembus JLS juga. Saya sangat lega melihat jalanan yang lebar seperti ini. Untuk tipikal jalur di Gunung Kidul ini, ya seperti ini. Sepi, jarang ada rumah, dan saya juga belum nemu tempat makan buat istirahat. Jalanan semakin sepi ketika memasuki wilayah JLS Gunung Kidul yang kanan kirinya tebing kapur. Tapi hujan masih deras dan badan saya sudah ngerasa kedinginan banget di sini. Melintas di jalanan sepi ini jadi kepikiran lagi, kalau ban bocor gimana ya? Saya nggak punya rencana tindakan apa-apa sih kalau misal ban bocor di jalan. Dan mungkin ini terdengar ceroboh ya. Cuma saya mikirnya, masa sih nggak ada tukang tambal ban sama sekali di jalanan? Tapi kalau ngelihat kondisi jalanan yang sepi begini, mana ada tukang tambal ban yang mau buka di sini? Di jalur ini, W175 berjalan hampir konstan di kecepatan 60-70 km per jam. Lebih dari itu saya nggak berani. Soalnya getaran mesin mulai mengganggu kalau kita ngebut di kecepatan 80 km per jam. Kondisi jalanan yang basah juga bikin mikir-mikir kalau mau agak ngebut. Apalagi kan saya bukan pembalap. Di setiap kesempatan, saya selalu sempatkan untuk ngecek jalur, sudah ada di mana dan berapa lama lagi sampai ke Pacitan.
Kayak sekarang ada di perempatan, dimana kalau belok kanan itu kita ke arah Pantai Baron dan ke kiri itu ke Wonosari, dan lurus adalah jalan yang benar. Di peta jarak ke Pacitan sudah semakin dekat, sekitar 86 km atau 2 jam perjalanan ya. Meskipun kehujanan, kedinginan, lapar, dan belum ngopi sama sekali, tapi tetap gak mengurangi rasa takjub saya selama nyetir di JLS Gunung Kidul ini. Apalagi kalau misal pagi-pagi atau sore yang cerah nyetir di sini, pasti bakal lebih keren lagi. Semoga aja keamanan di jalur ini tetap terjaga ya. Masa iya ada kelitih atau begal di tempat sekeren ini? Selama nyetir di JLS Gunung Kidul ini, kita bakal sering ketemu sama gunung kecil-kecil yang ada di kiri dan kanan jalan. Rasanya itu kayak kita muter-muter di area yang sama. Padahal, setiap gunung kecil yang kita lihat itu adalah gunung yang berbeda. Soalnya ternyata JLS di sini tuh melintasi area Gunung Sewu ya. Kawasan Gunung Sewu ini ternyata memang terkenal dengan ribuan bukit kapur yang membentang luas dari Jogja, Jawa Tengah sampai tembus ke Jawa Timur. Di Gmaps, pas saya cek Gunung Sewu dengan tampilan satelit, saya kaget. Ternyata memang sebanyak itu ya gunung-gunung kecil yang ada di jalur ini. Tapi ya kalau disuruh nyetir malam-malam di sini, sepertinya saya nggak bakal mau. Soalnya jarang sekali saya ngeliat lampu jalanan, dan tempat istirahat kayak warung kopi gitu juga sulit ditemukan di sini dari tadi. Selain itu, ini saran aja ya. Lebih baik isi full bensin dulu ya sebelum lewat sini. Soalnya kayaknya hampir nggak ada pom bensin besar di sini dari tadi. Kalau bensin eceran sih ada-ada aja kayaknya. Kalau untuk panjangnya sendiri, panjang JLS Gunung Kidul yang saya lewati ini lebih dari 80 km ya.
Pantesan rasanya nggak habis-habis ngelewatin kawasan Gunung Sewu di sini. Tapi memang di jalanan ini rasa lapar sudah sangat terasa. Badan juga sudah mulai menggigil dari tadi kedinginan. Cuma ya ditahan. Saya kuat-kuatkan saja sampai ketemu tempat makan yang lumayan, yang ada colokan listriknya buat ngecas HP yang baterainya tinggal dikit gara-gara dipakai buat ngeliat map dari tadi. Di perjalanan ini ada hal yang memang saya nggak perkirakan, kayak ternyata baterai HP itu memang bener-bener boros kalau dibuat ngeliat ngeliat peta seharian ya. Jadi saya nggak nyiapin power bank. Saya nggak punya power bank sih memang. Dan di motor ini saya nggak tambahin tempat buat ngecas HP sih. Di titik ini, Plang sudah sering menuliskan arah ke Pacitan. Ini sudah lumayan dekat, tapi badan sudah lebih sering menggigil kedinginan. Jadi kehujanan pas motoran saat mudik ini memang sudah saya antisipasi dengan ngebawa jas hujan dan sepatu boots. Tapi memang karena belum dipraktikkan ya. Jadi ya jas hujan 15 ribuan yang saya bawa itu ternyata gampang banget robek di bagian selangkangan celananya. Dan celananya pun gak bisa nutupin celah sepatu. Ini juga sudah ganti jas hujan Indomaret. Ternyata sama aja, gak bisa nutup bagian celah sepatu. Makanya saya nyetir dari tadi itu kaki saya rasanya ada di dalam kolam. Caranya tuh gimana ya biar air gak masuk ke dalam sepatu waktu motoran begini kalau pas hujan. Kalau lagi solo touring, terus kehujanan di jalanan sepi kayak gini, yang paling penting itu bukan cepat sampai, tapi tetap aman. Itu kata ChatGPT. Sementara itu, kondisi badan saya itu sudah sering menggigil di sini. Tangan sudah kerasa agak kaku, perut juga terasa kaku, apalagi di bagian kaki. Sepatu sudah terisi genangan air hujan dari tadi. Oh ya, sepatu yang saya pakai ini sepatu boots ya, yang biasanya dibuat ke sawah-sawah atau ke kebun itu. Tapi yang modelnya buat motor touring sih. Mereknya HP Boots. Kalau untuk pandangan mata saya masih awas di sini, masih bisa ngelihat dengan jelas. Cuma gini ya, kondisi kayak gini tuh bener-bener kondisi yang nggak pernah saya duga-duga sebelumnya. Saran dari ChatGPT, lebih baik cari tempat hangat. Masalahnya dari tadi saya nggak nemu-nemu tempat yang kayak gitu. Di sini benar-benar sepi. Sekarang ini sudah jam 3 sore.
Badan sudah benar-benar kerasa capek karena kehujanan dan kedinginan dari tadi. Lapar banget rasanya, dan jam makan siang sudah lumayan kelewat jauh. Sementara itu baterai HP tinggal 14%. Gara-gara dari pagi dipakai buat buka Gmaps. Saya nggak pakai yang offline map, soalnya saya nggak tahu caranya. Makanya misi terdekat ini harus nemu warung makan yang bisa buat ngecas HP dan juga ngecas kamera yang juga tinggal dikit baterainya. Di perjalanan ini, saya memang nggak bawa powerbank. Lebih tepatnya nggak punya powerbank buat mudik sih. Karena mungkin saya ngira di awal itu bakal bisa ngecas di jalanan pas berhenti istirahat. Dan ya ternyata situasi seperti ini yang nggak saya perhitungkan sebelumnya. Situasi dimana saya harus kehujanan seharian penuh seperti ini, dan di tempat-tempat yang benar-benar sulit untuk cari warung makan seperti ini. Saya jadi kebayang-bayang tempat warung makan yang tadi saya lewati sebelum masuk ke JLS Gunung Kidul ini. Harusnya saya berhenti di situ aja ya. Kalau nggak salah tadi itu menunya ayam goreng atau bebek goreng gitu. Kayaknya enak ya. Sekarang ini badan saya benar-benar sering menggigil dan perut saya benar-benar kaku waktu menggigil. Dan sekitar jam 4, ternyata ada sebuah rest area di kanan jalan di Gunung Kidul ini. Gak pakai mikir dua kali, saya langsung putar balik dan nyebrang ke sana. Saya cek di peta, namanya rest area Swanayasa Ngelindur Giri Subo. Tempatnya itu kayak gini. Tapi kondisinya waktu itu sepi banget ya. Gak ada yang jualan sama sekali sore itu, selain satu warung. Setelah parkir motor, saya langsung ke warung itu. Warungnya jualan mie ayam. Saya pesan 1 mangkok dan segelas teh manis panas. Sambil nunggu mie-nya mateng, saya langsung buka jas hujan dan sepatu boots yang isinya sudah kayak kolam. Lah, ternyata baju dan celana yang saya pakai basah semua. Pantesan saya kedinginan sepanjang jalan. Tangan juga kelihatan keriput karena basah kedinginan. Setelah tangan kering, langsung saya ngecas HP dan kamera.
Waktu saya nyoba mie ayamnya, ternyata rasanya enak banget. Saya pesan lagi, sampai total 3 mangkuk saya lahap dengan pakaian yang masih basah. Setelah kenyang, saya cek lagi, apa yang salah dengan jas hujan ini. Ternyata ini masalahnya. Celananya robek lagi, padahal udah beli yang tebal di Indomaret tadi. Selain itu, baju saya kan juga basah. Nah, kemungkinan itu berasal dari kancing depan jas hujan, karena pola basahnya ngikutin pola kancing jas hujan itu. Tapi di bagian lain baju saya juga basah, seperti di dada bagian atas dan juga punggung. Semuanya basah. Ini juga kemungkinan berasal dari tetesan balaklava yang saya pakai di kepala. Sekitar 30 menitan saya istirahat di sini. Saya sempatkan untuk ganti pakaian kering. Sepatu boot sudah nggak saya pakai lagi. Saya nyetir pakai sandal aja. Setelah baterai HP dan kamera full, saya langsung lanjutkan motor lagi, mengarah ke Pacitan yang harusnya makin dekat. Badan sudah nggak kedinginan lagi waktu itu. Cuma ya karena saya putuskan nggak pakai balaklava, wajah jadi perih kena hujan sepanjang jalan. Tapi nggak masalah, karena Pacitan sudah semakin dekat. Jalur ke Pacitan dari JLS ini memang bikin ragu-ragu. Setelah berjam-jam melintas di jalur yang lebar, tiba-tiba peta mengarahkan ke sebuah perempatan yang jalurnya jadi semakin sempit. Dalam hati saya sudah bilang kalau ini nyasar. Lalu saya tanya ke warga. Pak, Pacitan ke sana, Pak. Pacitan. Oke, makasih, Pak. Ternyata memang ini jalurnya. Saya sekarang sudah berada di jalur yang tepat. Di depan sana udah kelihatan. Jalur ini akan mengarah ke pegunungan. Dan sebelum masuk ke jalur pegunungan yang sempit itu, saya cek ulang tas bawaan. Takutnya melorot lagi. Setelah cek ulang tas bawaan, saya lanjutkan lagi perjalanannya. Aslinya mental saya nggak siap kalau harus melintas di jalur sempit dan kelihatan sepi seperti ini. Mungkin karena saya nggak nyangka kalau ternyata harus melintas di jalur seperti ini di jam yang sudah sore apalagi, dan hujannya juga seperti ini. Perasaan sedikit agak lega waktu papasan sama mobil dan truk. Ternyata saya nggak benar-benar sendirian di jalur ini. Tapi setelah itu jalanan kembali sepi lagi. Hati menjadi lebih tenang waktu ketemu beberapa pemotor lain di sini. Ya setidaknya saya tahu jalur ini nggak sesepi yang saya kira. Mungkin karena sudah mendekati maghrib dan buka puasa, makanya jalur ini kelihatan sepi.
sini saya berhenti lagi karena ngerasa motor agak limbung. Padahal dari tadi jalannya ya lurus-lurus saja. Saya cek tas bawaan, kelihatannya rapi dan gak miring. Lalu saya cek ban belakang. Rupanya kelihatan agak kempes. Waduh, mesti nyari tukang tambal ban ini. Tapi di sekitar sini ada nggak ya kira-kira? Saya mulai cemas lagi sebenarnya. Saya mulai jalan pelan-pelan, takut kenapa-kenapa. Dan gak berapa lama ternyata saya ngeliat ada banyak rumah-rumah warga. Ini bikin tenang. Dan gak lama kemudian saya ketemu tukang tambal ban. Saya langsung berhenti di situ untuk isi angin ban belakang. Kali ini saya masih beruntung. Kasih Pak. Jalur menuju Pacitan sudah mulai lebar dan ramai. Rasa cemas sudah mulai hilang. Apalagi di peta, kota Pacitan sudah tinggal beberapa menit lagi. Sepertinya target hari ini bakal tercapai. Bermalam di Pacitan. Sekitar jam 5 sore, kota Pacitan sudah kelihatan dari sini. Hujan juga sudah mulai reda, tinggal gerimis-gerimis tipis saja. Inilah Gapura selamat datang di kota Pacitan. Akhirnya saya sampai juga. Sekarang tinggal nyari penginapan. Mengarah ke kota Pacitan ini jalurnya benar-benar menuruni gunung. Kotanya sendiri memang berada di daerah pesisir selatan Jawa yang terkurung gunung-gunung. Oh iya, setelah ini saya langsung menuju ke penginapan. Dan setelah mandi dan bersih-bersih, saya sempatkan keluar untuk cari makan malam, lalu balik lagi ke hotel sambil mindahin file video ke laptop. Di hotel, saya tidur sekitar jam 10 malam. Jadi beginilah dokumentasi mudik di hari ketiga. Akhirnya sampai juga di Pacitan, yang seharusnya itu terjadi kemarin di hari kedua. Tapi nggak apa-apa, yang penting selamat. Cuma saya nggak nyangka aja kalau di hari ketiga ini bakal diguyur hujan seharian. Benar-benar perjalanan yang sulit dilupakan buat saya. Terima kasih sudah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya.